Selamat siang, Dewan Juri yang terhormat. Izinkan kami dari Inkubator Bisnis PLK Komunitas Amu Marta untuk mempresentasikan rencana kegiatan dan lembaga kami yang kami sebut dengan Bloom. Bloom sendiri, izinkan kami juga untuk memperkenalkan lembaga yang kemudian merupakan singkatan dari Inkubator Bisnis PLK Komunitas Amu Marta. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami untuk mempresentasikan capaian-capaian atau rancangan kerja yang nanti akan menjadi bahan pertimbangan dan Dewan Juri untuk mempertimbangkan apakah lembaga kami layak untuk menerima masuk dalam lembaga inkubator bisnis mitra dari Kementerian Koperasi. Next. Capaian kinerja. Sebagai lembaga inkubator bisnis, PLK Almata ini membangun fondasi yang cukup kuat karena lembaga kami memiliki pengembangan usaha-usaha khusus di dunia rintisan, di lembaga-lembaga startup rintisan yang memiliki skala atau jangkauan khusus atau memiliki segmen market yang sangat khusus, yakni mereka para pekerja kreatif. Nah, capaian kerja yang kami harapkan dari Bloom atau lembaga inkubator bisnis BLKK Mata ini adalah menjadi lembaga yang mampu mengembangkan model inkubasi berbasis permodalan ganda. Itu yang pertama. Yakni adalah memberikan modal fasilitas seperti yang tadi kami sampaikan, karena lembaga kami adalah lembaga yang memiliki segmen market khusus, yakni mereka yang bekerja di dunia kerja kreatif. Maka modal fasilitas yang kemudian kami rancang adalah berupa kamera, studio, foto, komputer, lighting, dan lain sebagainya. Kemudian selain sebagai support modal fasilitas, kami juga mengembangkan modal finansial yang dalam hal ini berupa fresh money. Nah, capaian kinerja yang kami harapkan sebagai lembaga inkubator lainnya adalah mampu memunculkan tenan-tenan unggulan yang bekerja di sektor ekonomi kreatif, yang dalam hal ini dalam analisa riset dari Bloom, kami belum menemukan kompetitor lembaga inkubator yang memiliki target market seperti yang kami miliki. Sehingga ini bisa menjadi salah satu keunggulan dari lembaga inkubator yang mampu memberikan perhatian kepada mereka para seniman, para pekerja di bidang sektor multimedia, dan sebagainya. Capaian kinerja yang lain adalah kami bisa bekerja sama dengan berbagai stakeholder terkait, baik itu dalam segmen korporasi melalui skema CSR. Kami juga bisa bekerja sama dengan state atau pemerintah, ataupun kami bisa bekerja dengan civil engineering atau dalam hal ini NGO atau organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, bisa dalam bentuk yayasan, dalam bentuk NGO, dan lain sebagainya. Kemudian selain itu, capaian yang kami harapkan adalah mampu meningkatkan keahlian dan portofolio para tenan. Nah, secara umum, capaian yang kami harapkan sebagai lembaga inkubator adalah mampu memberikan pendampingan bisnis khususnya untuk para UMKM pemula. Next. Nah, dengan capaian kinerja itu, maka kerangka kerja yang kami harapkan akan menjadi pertimbangan para dewan juri adalah secara latar belakang bagi pelaku usaha kreatif yang hari ini belum memiliki wadah, belum memiliki ruang bersama untuk bertumbuh dan memaksimalkan potensi sehingga mereka dapat bantuan baik itu finansial maupun fasilitas. Kemudian secara metodologi inkubasi, kami memiliki metodologi khusus yang sebenarnya secara basis hampir mirip dengan para startup UMKM lainnya, tapi karena kami memiliki segmen market yang khusus, maka secara metodologi kami melakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap pra-inkubasi, di mana dalam tahap ini kami para pelaku inkubator akan melakukan seleksi rekrutmen terhadap tenan, kemudian melakukan screening kelayakan atau melakukan analisis bisnis lah sebelum memutuskan mereka masuk sebagai inkubator atau tidak. Kemudian tahap ketiga adalah melakukan inkubasi. Dalam hal ini kami mencoba membuat modeling inkubasi kurang lebih 6 bulan. Next. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam proses inkubasi ini
inkubasi ini nanti akan dilakukan coaching, mentoring, dan juga support dalam bentuk finansial dan perangkat kelengkapan, atau dalam hal ini adalah fasilitas. Kemudian tidak hanya berhenti dalam proses inkubasi, lembaga BLKA Inkubator Bisnis ini akan berfokus juga dalam proses terminasi atau pasca inkubasi, yakni membantu mereka memonitori perkembangan dan paratenan, mencoba untuk melakukan level up terhadap paratenan dengan melakukan rujukan atau melakukan mungkin nanti pendampingan dengan menghubungkan kepada para stakeholder yang mungkin lebih luas. Next. Nah, untuk itu izinkan kami dari Inkubator Bisnis BLKA Ungarta untuk memaparkan kebutuhan pendanaan dalam hal ini. Sebagai inkubator pemula, kami mencoba untuk melakukan analisis terhadap keberadaan para tenan yang sudah ada, yang sudah terdaftar, dan baru hari ini kami baru memiliki kurang lebih 10-20 tenan, dan yang kemudian kami bisa laporkan saat ini kami mencoba mengajukan permodalan pendampingan kepada 10 tenan dengan rincian seperti ini. Kemudian selain permodalan untuk para tenan, kami mencoba untuk melakukan optimalisasi terhadap pengadaan alat inkubator yang nanti juga akan dioptimalkan untuk para tenan adalah dengan rancangan seperti ini, meliputi kebutuhan alat multimedia, lensa, tripod, dan lain sebagainya secara detail sudah kami laporkan di dalam proposal yang dikirimkan. Nah, selain dua variabel tersebut, kami mencoba untuk mengoptimalisasi agar kinerja organisasi bisa bertumbuh. Kami juga memasukkan variabel operasional program inkubasi dengan rincian meliputi komponen operasional, pelatihan teknis, serta pelatihan manajemen usaha bagi para inkubator. Sehingga rekapitulasi yang kami harapkan total anggaran yang bisa kami sampaikan dalam presentasi ini kurang lebih 200 juta. Nah, kami juga bisa melaporkan dan kami bisa mempertanggungjawabkan ke 10 tenan yang kami kirimkan ini adalah merupakan para tenan yang sudah melakukan engagement dengan kami minimal 2 tahun. Jadi 10 tenan ini mereka yang kemudian sudah merintis usaha di bidang multimedia, baik dalam bentuk fotografi, videografi, animasi, dan lain sebagainya, yang mereka merupakan peserta yang sebelumnya mereka merupakan peserta dari lembaga-lembaga pelatihan di BLKA Ungarta, kemudian mereka menjadi alumni dan hari ini menjadi tenan dari lembaga inkubator. Lembaga kami sendiri sudah tersertifikasi, sudah diakui oleh Kementerian Koperasi tahun 2024, dan karena itu kami mencoba dan sampai dengan hari ini ya seperti yang tertera sudah ada 13 tenan sebenarnya yang mampu untuk dipertanggungjawabkan, tapi dalam proposal ini kami mencoba untuk mengaplikasikan pada 10 tenan dengan skema baru. Baik, pengalaman kerjasama terakhir mungkin Bapak Ibu Dewan Juri yang untuk bisa menjadi pertimbangan kredibilitas, validitas, dan reliabilitas dari lembaga kami memiliki rekam jejak yang positif, pernah menjalankan kemitraan strategis dengan lembaga-lembaga bisnis, baik itu skala dunia usaha ataupun dari lembaga-lembaga inkubator bisnis Anggota yang sendiri. Kami mencoba untuk melakukan kerjasama berjajakan dengan pengalaman kami sebagai anggota inkubator. Kami mencoba melakukan kerjasama dengan CSR, Corporate Social Responsibility, untuk menguatkan kapasitas dari pengelola. Kami juga melakukan kolaborasi dengan Senko Akademia untuk bidang animasi, untuk melakukan inkubasi terhadap mereka pelaku usaha di bidang animasi dan video game. Kemudian terakhir kami juga melakukan kemitraan berkelanjutan dengan Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, yang dalam hal ini kami dari BLKA Ungarta telah mendapatkan pengakuan atau rekognisi secara nasional sebagai lembaga yang terbaik secara nasional tahun 2025.
Nah, ada hal yang perlu kami sampaikan sebagai poin yang penting untuk dipertimbangkan para dewan juri adalah kami memiliki strategi menginkubasi koperasi, dalam hal ini khususnya adalah para pelaku usaha kreatif. Yang pertama adalah model inkubasi HIPRI. Apa itu? Yang pertama adalah pembinaan teknis industri kreatif, meliputi pelatihan pengelolaan koperasi, kemudian digitalisasi layanan-layanan UMKM. Kemudian selain itu kami juga melakukan strategi penguatan manajemen dan legalitas untuk peratenan melalui pendirian badan usaha. Jadi peratenan ini nanti arahnya adalah di memiliki badan usaha secara legal, normal, kemudian memiliki sistem database administratif yang baik, dan kemudian memiliki pembukuan keuangan yang baik juga. Strategi yang ketiga adalah kami melakukan dukungan permodalan. Dalam hal ini kami berikan fresh money kepada para adegan berupa modal fasilitas dan modal uang secara cash untuk pengembangan unit bisnis yang mereka jalankan. Terakhir, strategi yang kami lakukan adalah kolaborasi terhadap pasar dan pendampingan berkelanjutan. Kolaborasi terhadap pasar ini dalam artian kami melakukan sales matching dengan UMKM, ekspansi antara lembaga startup di bidang multimedia dengan startup di bidang UMKM yang lain, dan juga melakukan pendampingan berkelanjutan. Dalam hal ini durasinya adalah kurang lebih 6 bulan. Baik, Bapak Ibu Dewan Juri, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan atas nama Inkubator Bisnis PLK Komunitas Amumata. Besar harapan kami dapat diberikan amanah, diberikan kepercayaan untuk dapat mengelola dana bergulir yang menjadi tawaran menarik dari Kementerian Koperasi tahun 2026. Harapannya sektor-sektor atau startup dunia kreatif juga mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, seperti kami yang mendampingi mereka pun juga sama juga dengan para startup yang mereka berada di produk hulu hilir yang hari ini mungkin sudah menjadi menjadi target dari Kementerian Koperasi seperti produksi kopi dan lain sebagainya. Karena kami memiliki segmentasi khusus, maka besar harapan kami dapat bermitra dengan Kementerian Koperasi tahun 2026 untuk mendampingi para tenan-tenan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.